Angka kejadian kanker kolon ini juga meningkat, seringnya didapatkan pada orang usia sudah 50-60 tahun. Sekarang ditemukan dengan usia yang jauh lebih muda. Umumnya keluhannya adalah BAB dengan darah atau BAB dengan lendir, atau kalau yang akut saluran cernanya terblok hingga pasien tidak bisa BAB, bahkan tidak bisa mengeluarkan gas. Umumnya pasien datang sudah dilakukan endoskopi, pemeriksaan dari dokter penyakit dalam dengan konsultan gastroenterohepatologi, yaitu diagnostik untuk kolon dengan memasukkan kamera melalui anus untuk dilihat secara keseluruhan dari kolon. Dari situ akan didapatkan gambaran kankernya dan akan dilakukan biopsi. Kalau didapatkan pada stadium yang sangat awal, pada stadium dini, diutamakan untuk dilakukan operasi. Operasi kita lakukan dengan laparoskopi, artinya dengan minimal invasif, sehingga mengurangi trauma operasi pada pasien. Selama kanker kolon itu bisa dilakukan operasi atau bisa direseksi, tentu akan diutamakan untuk dilakukan operasi. Yang paling saya sarankan untuk kanker kolon adalah screening seawal mungkin, karena jika didapatkan pada stadium yang awal, yang dini, prognosisnya sangat bagus, sangat baik. Sebagian besar kanker kolon yang bisa dioperasi memberikan hasil yang jauh lebih baik dibandingkan yang tidak dioperasi. Jadi kanker kolon itu sekarang ini makin meningkat, mungkin salah satu penyebabnya adalah adanya kontak dengan karsinogenik yang lebih sering dibandingkan yang dulu. Kemungkinan karsinogeniknya didapatkan dari pola diet yang berubah. Logikanya adalah karsinogenik yang semakin bertambah karena perubahan pola diet kita yang mengakibatkan adanya peningkatan angka kejadian kanker kolon. Angka kejadian kanker kolon ini juga meningkat. Dulu seringnya didapatkan pada orang usia sudah 50-60 tahun. Sekarang ditemukan dengan usia yang jauh lebih muda. Bila yang datang ke kita awal, umumnya keluhannya adalah BAB dengan darah atau BAB dengan lendir, atau kalau yang akut adalah dengan obstruksi saluran cernanya terblok secara total sehingga pasien tidak bisa BAB, bahkan tidak bisa mengeluarkan gas. Umumnya pasien datang ke bedah digestif sudah dengan pemeriksaan dari dokter penyakit dalam dengan konsultan gastroenterohepatologi. Umumnya sudah dilakukan endoskopi, yaitu diagnostik untuk kolon dengan memasukkan kamera, fleksibel kamera melalui anus untuk dilihat secara keseluruhan dari kolon. Dari situ akan didapatkan secara pasti gambaran kankernya dan akan dilakukan biopsi umumnya oleh sejawat penyakit dalam. Biopsi akan memberikan hasil apakah itu suatu keganasan ataupun bukan. Nah, kalau dia keganasan, selama kanker kolon itu bisa dilakukan operasi atau bisa direseksi, tentu akan diutamakan untuk dilakukan operasi. Bila kankernya sudah sampai pada stadium yang didapatkan penyebaran, kita harus lihat dari berbagai pemeriksaan yang ada, termasuk dari CT scan, apakah tumornya sudah menginvasi organ sekitarnya, sudah melekat ke sekitarnya. Tentu pengobatan dengan kemoterapi atau adjuvan terapi yang lain harus dipertimbangkan. Tapi prinsipnya selama masih bisa dilakukan operasi, kita akan anjurkan untuk dilakukan operasi. Operasi kita lakukan dengan laparoskopi, artinya dengan minimal invasif, sehingga mengurangi trauma operasi pada pasien. Kalau didapatkan pada stadium yang sangat awal, pada stadium dini, selesai dilakukan operasi, umumnya tidak dilanjutkan dengan pemberian kemoterapi. Tapi umumnya pasien-pasien di Indonesia datang dalam stadium yang sudah lanjut. Artinya tidak hanya terlokalisir pada kolon, tapi sudah menyebar sampai keluar dari kolon atau sudah sampai ke kelenjar getah bening. Kalau hal seperti itu terjadi, tentu tidak selesai dengan operasi, tapi tentu harus diikuti dengan tindakan lain atau terapi yang lain. Yang paling saya sarankan untuk kanker kolon adalah screening seawal mungkin,
Karena jika didapatkan pada stadium yang awal, yang dini, prognosisnya sangat bagus, sangat baik. Sebagian besar kanker kolon yang bisa dioperasi memberikan hasil yang jauh lebih baik dibandingkan yang tidak bisa dioperasi. Namun untuk kanker kolon kita masih punya banyak modalitas. Ada kemoterapi, ada targeted terapi, ada radiasi dan radioterapi. Banyak hal yang lain yang masih bisa kita kerjakan untuk merubah status tumornya yang tadinya tidak bisa dioperasi menjadi bisa dioperasi.